Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas dari mata kuliah Biologi Umum Prodi Matematika dari kelompok 5 tentang protozoa yang beranggotakan Mulia Mansur, saya sendiri, Selma Aulia Safitri, Fernando Saputra, Laila Sagita, Sahla, dan Ewi Albina Agatha. Definisi protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos artinya pertama, dan zoon artinya hewan adalah kelompok Polyphili Eukaryota bersel satu. Protozoa merupakan kelompok lain Protista eukaryotik. Kebanyakan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Protozoa adalah mikroorganisme yang menyerupai hewan yang merupakan salah satu filum dari kingdom Protista. Seluruh kegiatan hidupnya, dilakukan oleh sel itu sendiri dengan menggunakan organel-organel antara lain membran plasma, sitoplasma, dan mitokondria. Ciri-ciri umum protozoa. Pertama, sini ada organisme uniseluler bersel tunggal, hidup soliter, sendiri, atau berkoloni, kelompok, umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri. Heterotrof, hidup bebas, saprofit atau parasit, dapat membentuk sistem untuk bertahan hidup. Alat gerak berupa pseudopia, sila atau flagela. Eukaryotik, membran inti yang melindungi inti. Struktur protozoa. Ada cila, seperti rambut gitu, bulu. Sitoplasma, ada lubang anus. Vakuola makanan, ada celah mulut. Ada mikronukleus, makronukleus, pelikel, vakuola, kontraktil. Klasifikasi protozoa. Pertama ada Rhizopoda. Rhizopoda memiliki alat gerak berupakan kaki semua. Contohnya Amoeba sp. Rhizopoda. Ada yang hidup bebas, ada juga yang hidup sebagai parasit pada tubuh manusia dan hewan. Rhizopoda dapat membentuk sista jika lingkungan kurang menguntungkan. Rhizopoda yang hidup bebas banyak ditemukan di air laut, air tawar, tanah basah atau tempat lainnya yang berair dan lembab, seperti gambar. Yang kedua ada Ciliata, Ciliopora, atau Infusoria. Ciliata mempunyai alat gerak berupa sila, rambut getar. Ciliata sering ditemukan di tempat berair seperti selokan, air sawah, air sungai, air kolam, terutama di tempat-tempat yang mengandung sisa-sisa tumbuhan dan hewan, seperti gambar ini. Yang ketiga ada Flagellata. Flagellata merupakan protozoa paling primitif dibandingkan dengan jenis protozoa lainnya. Bentuk tubuh tetap karena tidak terdapat
flikel yang menyokong membran. Flagellata memiliki alat gerak berupa flagel bulu cambuk. Umumnya, flagellata hidup dan tumbuh sebagai pasit pada manusia. Flagellata merupakan hewan perantara untuk masuk tubuh inangnya. Reproduksi secara aseksual pada flagellata dilakukan dengan cara pembelahan binar secara membujur. Flagellata dapat dilihat pada gambar. Yang keempat ada sporozoa Amplicompleka. Tubuh sporozoa berbentuk bulat atau oval, tidak memiliki alat gerak, tetapi dapat berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya di tubuh inang. Sporozoa memiliki sebuah nukleus, tetapi tidak memiliki vakuola kontraktil. Sporozoa dapat membenci sista jika lingkungan kurang menguntungkan. Semua sporozoa merupakan parasit pada tubuh manusia dan hewan sebagai inangnya. Sporozoa masuk ke tubuh inang melalui perantara seperti nyamuk Anopheles yang menyebabkan penyakit malaria. Gambar sporozoa dapat dilihat di sini. Manfaat protozoa. Pertama, salah satu sumber makanan bagi hewan air, termasuk udang, ikan, dan kepiting. Kedua, mengatur jumlah bakteri di alam, karena protozoa adalah predator bakteri. Ketiga, foraminifera, yang merupakan kerangka kosong dan mengendap di dasar laut, akan membentuk tanah Globigerina yang berguna sebagai pedoman untuk keberadaan minyak bumi. Ada dampak negatif protozoa. Protozoa memiliki dampak negatif yang bisa membahayakan kesehatan manusia seperti Giardia intestinalis. Protozoa ini bereproduksi pada usus halus, menyebabkan penyakit diare. Plasmodium falciparum. Protozoa ini menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Ada Balantidum coli. Protozoa ini hidup dan menginfeksi saluran pencernaan yang menyebabkan penyakit balantidiasis. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.